warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Priyanti, stambuk C301-18229 dari Universitas Tadulako. Saya akan menjelaskan di video ini tentang audit pemasaran. Semoga di video ini teman-teman bisa paham ya dengan materi yang saya jelaskan. Happy for watching guys. Jadi kita masuk materi yang pertama ya, definisi audit pemasaran. Audit pemasaran adalah suatu bentuk pengujian yang komprehensif, sistematis, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, baik dari segi tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan permasalahan yang terjadi, serta memberikan rekomendasi rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran. Tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan audit pemasaran yaitu untuk mendeteksi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, merencanakan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Selanjutnya ada manfaat audit. Yang pertama, analisis mengenal lingkungan eksternal dan situasi internal. Yang kedua, penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas sekarang. Yang terakhir, identifikasi peluang dan ancaman masa yang akan datang. Tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu yang pertama audit pendahuluan, yang kedua review dan pengujian atas pengadaan manajemen perusahaan, yang ketiga audit lanjutan, dan yang terakhir ada pelaporan. Materi selanjutnya ada audit lingkungan pemasaran. Yang pertama ada lingkungan makro, merupakan kekuatan-kekuatan kemasyarakatan yang lebih luas yang mempengaruhi segenap lingkungan mikro perusahaan dan keputusan-keputusan strategis pemasaran. Nah, selanjutnya ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro terdiri atas kekuatan-kekuatan di sekitar perusahaan yang memenuhi kemampuannya dalam melayani pelanggannya. Audit strategi pemasaran. Yang pertama ada merumuskan misi perusahaan, kedua mengembangkan profil perusahaan, ketiga menilai lingkungan eksternal perusahaan, keempat menganalisis opsi perusahaan, kelima mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki, keenam memilih sasaran jangka panjang, ketujuh mengembangkan sasaran tahunan, kedelapan mengimplementasikan pilihan strategis, dan yang terakhir mengevaluasi keberhasilan proses strategis. Audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dalam mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti lead bank, keuangan, pembelian, dan lain sebagainya. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan terdokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasarannya dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan pemasaran secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan produk, harga, promosi, dan kebijakan distribusi.